tentang sistem panca indera. Sistem panca indera. Sistem panca indera itu terdiri dari apa saja sih? Coba, ada yang tahu tidak? Sistem panca indera terdiri dari Mata, Indra telinga, penglihatan, lidah, mata, hidung. kulit, pendengaran. Oke, ada yang jawab mata, hidung, telinga, lidah. Ada yang jawab penglihatan, pendengaran. Seperti itu. Oke, kita coba lihat overview-nya dulu. Di tempat kalian berganti? berganti, Bu. ganti ibu, Ibu. Nah, jadi panca indera itu kan dalam bahasa Inggris disebut dengan the senses gitu ya. Nah, indera sendiri itu dibagi menjadi special senses sama general senses. Jadi indera yang khusus dan indera yang sifatnya general. Gimana Mbak? Aman? aku bahasa Inggris, Pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa Mbak, jangan takut. Kalau pakai bahasa Inggris jangan takut. Ini tadi siapa yang bocorin? Ya, jangan takut, kita belajar bersama-sama. Nah, indera yang khusus atau special senses di sini dituliskan itu terdiri dari indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan pengatur keseimbangan. Sementara yang dikatakan sebagai general senses itu adalah seperti reseptor untuk rasa sakit, sentuhan. Kemarin kita sudah belajar di sistem integumentum juga ya, bahwa kulit kita itu ada reseptor-reseptornya. Ada reseptor sentuhan, kemudian reseptor rasa sakit, tekanan, suhu, getaran, kemudian bagaimana dia mengatur keseimbangan tubuh, seperti itu, kemudian gatal, nah seperti itu. Oke, nah kemudian panca indera itu apa? Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan atau stimulus tertentu. Nah, Mbak Feniza, oke. Nah, stimulus itu apa? Stimulus adalah perubahan yang dapat dideteksi tubuh. Bentuk stimulus itu seperti apa? Misalnya kalian terkena paku atau terkena panci panas. Biasanya kan refleks langsung misalnya kita menyentuh panci yang panas, tangan kita otomatis akan ditarik dari panci tersebut. Kemudian misalnya pada gerak refleks, ketika lutut kita dipukul oleh ya palu gitu ya, semacam palu dipukul tuk gitu. Nah itu kan akan kalau refleksnya bagus dia akan kaki kita akan meresponnya maju seperti menendang seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya serabut saraf aferen sama eferen. Ayo coba, masih ada yang ingat apa bedanya aferen sama eferen? Apa bedanya serabut saraf aferen sama eferen? Kemarin sistem saraf sama saya tuh bukan ya? Sama saya bukan ya? S1 kayaknya enggak sama saya ya? Saraf. Halo? Oh, enggak ya? Eferen itu saraf sensorik, eferen saraf motorik. Oke. Ya, ini di sini udah ada keterangannya sebenarnya serabut saraf aferen itu adalah perantara pembawa stimulus dari organ indera menuju otak. Sementara kalau eferen itu adalah yang membawa rangsang dari pemprosesan yang sudah diproses. Oke.
yang sudah diproses otak ke organ. Nah, gimana menghafalkannya? A itu yang awal gitu ya, dari ada stimulus kemudian diterima oleh serabut saraf, kemudian disalurkan ke otak. Ibaratnya otak itu jadi pusatnya, nah terus nanti disalurkan lagi ke serabut saraf eferen ke organ, seperti itu. Nah, impuls sensoris ini bisa berupa sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Oke, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kita sedang belajar anatomi. Jadi, mungkin untuk fisiologisnya bagaimana melihat, bagaimana mencium, bagaimana membaui ya maksud saya, bagaimana membaui, kemudian bagaimana mengecap, bagaimana mendengar itu bukan di ranah mata kuliah ini, gitu. Oke, sebentar ini kok ada please move this window away. Saya share ulang ya. Oke, yang pertama, general senses receptor merupakan serabut saraf sensori yang memiliki ujung di kulit dan jaringan lain yang dapat merespons stimulus dengan membentuk mekanisme potensial aksi. Jadi, ketika kita ada stimulus ya yang dideteksi oleh serabut saraf ini, kemudian serabut saraf ini akan mengantarkan impuls itu ke otak, diproses, lalu jadilah reaksinya apa. Nah, selanjutnya apa jenisnya? Jenis dari reseptor itu, kemarin kalian juga sudah belajar, ada termoreseptor yang dia bisa merespon perubahan suhu, panas, dingin, seperti itu. Kemudian ada mekanoreseptor, merespon stimulus mekanik seperti membungkuk dan peregangan. Kemudian ada kemoreseptor, merespon zat-zat kimia seperti misalnya ketika ada bau-bauan, baik itu bau-bauan yang sifatnya dia sintetis seperti parfum atau pengharum ruangan dan lain sebagainya, atau yang sifatnya alamiah ketika ada bau kunyit, bau jahe, biasanya kalau kalian mengidentifikasi empon-empon itu kan dari baunya, bisa dari baunya seperti itu. Kemudian kemoreseptor untuk merespon zat-zat kimia, ya tadi seperti bau gitu ya. Kemudian fotoreseptor merespon cahaya. Kemudian ada nosiseptor, itu merespon stimulus yang menghasilkan sensasi rasa sakit. Nah, beberapa reseptor ini dikatakan dia berhubungan dengan kulit. Lainnya berhubungan dengan struktur yang lebih dalam seperti tendon, ligamen, dan otot. Oke, nah kemudian ini kemarin kalian juga sudah melihat ini ya di pelajaran tentang sistem integumentum. Ini corpuscle Pacini ya, Pacinian corpuscle, detects deep pressure, vibration, and position. Kemudian badan Ruffini, kemudian ini dermis, bagian dermis. Kemudian ada corpuscle Meissner, kemudian ada hair follicle receptor, dia di sini mendeteksi adanya sentuhan perabaan ringan. Kemudian Merkel disc, apa tuh kemarin? Badan Merkel ya. Kemudian ada serabut saraf bebas. Oke. Nah, selanjutnya kita ke indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran ini dipersarafi oleh nervus auditorius. Nervus apa nervus? Nervus apa nervus? Saraf. Saraf. Oke. Nervus auditorius berarti artinya adalah serabut saraf yang berperan dalam pendengaran. Nah, telinga ini sendiri terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, bagian telinga yang pertama adalah telinga luar. Terdiri dari auricle atau pinna, yang kita kenal bahasa Indonesianya dengan sebutan daun telinga. Kemudian meatus acousticus externa, atau tulang eksterna, sepertiganya itu yang di luar itu adalah cartilago,
2/3-nya tulang mengalami osifikasi atau penulangan seperti itu. Kemudian ada membrana timpani yang punya peran menghantarkan getaran suara. Kemudian, nah ini adalah telinga luar. Terdiri dari auricle, ya auricle atau pinna daun telinga. Kemudian nanti jadi kalian kadang-kadang itu apa ya? Dulu waktu saya belajar waktu kuliah itu dari SMA itu kalau dari SMA sih sebenarnya kalau belajar itu kadang-kadang suka ngapalinnya dengan cara bercandaan gitu. Misalnya aduh daun telingaku gatel nih karena digigit semut misalnya seperti itu bilangnya aduh aurikelku gatel nih kayak gitu. Jadi apa namanya di situ kita jadi ingat gitu. Oh, daun telinga itu namanya aurikel. Kemudian ada meatus acousticus externa, kemudian ada membrana timpani. Oke, nanti mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini adalah yang right auricle atau daun telinga kanan. Terdiri dari apa saja? Ini mungkin tidak terlalu perlu dihafalkan ya. Ada helix, ada triangular fossa. Ini pakai bahasa Latin semua. Tapi kalian gini kalau saya bilang tuh kalian jangan takut sama yang namanya menyebut tulang apa dengan bahasa Latin seperti itu. Oke, lanjut ke telinga tengah. Merupakan rongga timpani yang berbentuk seperti lensa bikonkav. Dinding lateralnya membrana timpani, dinding medialnya permukaan luar dari telinga dalam. Nah, di sini dilewati oleh 3 tulang. Malleus incus stapes. Jujur saja, saya tuh suka kebalik-balik kalau harus diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Palu landasan Sanggurdi. Ya, intinya Malleus itu mungkin kalian dulu belajarnya waktu SMA dengan nama palu, tulang palu, ya. 3 tulang ya, palu landasan Sanggurdi, incus atau landasan, dan stapes atau Sanggurdi. Ini membentang dari membrana timpani, telinga dalam, dia menghantarkan getaran suara dari membrana timpani ke rongga telinga dalam. Nah, dia berhubungan dengan nasofaring lewat saluran apa? Lewat tuba eustachius. Bagian belakang dia akan tersambung dengan antrum mastoid dalam prosesus mastoideus atau celah auditus. Ada nggak ya di sini gambarnya? Oke, nah ini ada inilah yang Malleus incus stapes. Urutannya gimana? Ya, urutannya Malleus incus stapes seperti itu ya. Dulu saya ingatnya MIS, MIS gitu. Ya mungkin kalian bisa sekalian menghafalkan palu landasan Sanggurdi kayak gitu ya. Nyamannya kalian bagaimana lah. Kemudian ini ada membrana timpani, inilah membrana timpani. Kemudian, nah ini nih, tadi kan di sini dikatakan ya, bahwa sepertiga luarnya berupa kartilago dan 2/3 dalamnya berupa tulang. Inilah. Cartilaginous external acoustic meatus ini yang dia itu tulangnya tulang lunak. Kalau yang di sini bony part of external acoustic meatus itu maksudnya adalah yang mengalami penulangan atau osifikasi. Kemudian ini ada rongga timpani, nggak kelihatan ya di sini tuh eustachiusnya. Oke, nah ini adalah bagian telinga tengah, telinga luar dan telinga tengah sih sebenarnya ini. Lanjut ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berada di dalam ostetrosum tulang temporalis. Os itu apa? Osteus. Osteus. Osteus itu apa, Mbak? Tulang. Tulang. Oke. Jadi kalau ada os apa itu artinya tulang. Terdiri dari suatu sistem saluran yang tak beraturan, labirin membranosa yang dibatasi oleh tulang atau labirin tulang ya, seperti itu. Saluran bermembran ini mengandung cairan dan ujung-ujung akhir saraf pendengaran dan keseimbangan.
Itulah mengapa, bentar, dulu. Itulah mengapa kalau kita ada permasalahan dengan telinga gitu ya, entah itu apa namanya, mungkin ya kotoran telinga tersumbat dan lain sebagainya, itu bisa kepalanya pusing dan tiba-tiba lemes. Ini ada kasus ya, posisinya dia ada kotoran telinga yang mengganggu telinga seperti itu. Nah, kemudian tidak segera diambil, tidak segera dibersihkan, dan akhirnya berdampak menjadi apa ya, pusing, linglung, tiba-tiba seperti lemes gitu, nggak punya tenaga. Karena dia ada kaitannya dengan keseimbangan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian. Vestibula di bagian tengah, saluran setengah lingkaran, bersambung dengan vestibula yang terdiri dari saluran superior, posterior, dan lateral. Ujung salurannya itu disebut ampula. Nah, bagian telinga dalam ini, di sini tertulis, bagian telinga dalam ini berfungsi membantu cerebellum dalam mengendalikan keseimbangan serta kesadaran atas kedudukan tubuh. Ini tadi yang menyebabkan kenapa kalau kita ada gangguan di telinga, itu kalau nggak segera ditangani, itu bisa berdampak terhadap kepalanya pusing, pusingnya itu yang sampai hilang keseimbangan, mungkin dia rasanya tubuh itu jadi kayak ya orang kalau pusing dan pusing banget itu gimana sih? Jadi kayak hilang keseimbangan gitu kan. Kemudian koklea, tabung berbentuk spiral yang membelit dirinya seperti rumah siput. Koklea itu juga kalau mungkin dulu kalian kenal di pelajaran biologi dikatakan nama lainnya rumah siput. Oke. Belitan-belitan itu melingkari modulus, tumbuh berbentuk kerucut dan terdapat tulang pada bagian tengahnya. Di dalam setiap belitan itu ada saluran membranosa dan terdapat ujung-ujung akhir saraf pendengaran. Nah, waduh Mbak Nata, seger sekali. Aduh, bikin lapar sore-sore. Oke, lanjut. Cairan dalam labirin membranosa itu namanya endolimfe. Cairan di luar labirin membranosa dan di dalam labirin tulang itu namanya perilimfe. Cairan praktis yang tidak dapat dipadatkan. Ini kalau kalian bingung ngapalin endolimfe, perilimfe gimana? Dalam. Kok nggak bisa? Dalam itu kan endo gitu ya. Kalau luar itu kan exo gitu. Nah, dalam endo. Kemudian luar perifer itu kan permukaan gitu ya, di luar gitu. Nah, perilimfe. Oke, saya nggak tahu sih apa namanya. Saya kalau menghafalkan kayak gitu biasanya saya pecah-pecah. Apa yang kira-kira bisa masuk ke dalam ingatan saya. Jadi kalian nggak perlu hafal, misalnya ada banyak nih, beberapa kalian hafal, atau ketika berpasangan, itu kalian hafal salah satunya. Nanti otomatis yang satunya, oh itu berarti balikannya, seperti itu. Kemudian adanya tingkat fenestra vestibuli dan fenestra cochlea dalam labirin bertujuan agar getaran dapat dialihkan dari rongga telinga tengah ke dalam perilimfe, dialihkan ke endolimfe, merangsang ujung-ujung akhir saraf pendengaran. Ini nanti mungkin akan kita pelajari kalau lebih detailnya itu di fisiologis gitu ya, bagaimana mekanisme dari kerjanya ini, seperti itu. Nah, ini tadi gambarnya yang lebih jelas ya, ini auricle atau daun telinga, kemudian ini external auditory meatus, yang ini yang mengalami penulangan, yang ini dia sebentar, ini kok ini saya nggak bisa bergerak. Nah, ini yang tadi tidak mengalami penulangan atau cartilago seperti itu ya. Kemudian membrana timpani di sini.
Kemudian dia ini koklea atau rumah siput memang bentuknya seperti melingkar-lingkar ya. Apa namanya? Membelit dirinya sendiri kalau tadi bahasanya. Jadi seperti rumah siput, katakan seperti itu. Oke, kemudian apa nih? Cochlear nerve atau serabut saraf koklear. 3 tulang ini ya, ini adalah 3 tulang yang menjadi pertanyaan pada ujian nasional. Atau kalian sudah nggak zaman ujian nasional ya? Malleus incus status urutannya bagaimana biasanya tuh? Oke, kita lanjut ke indera pengecap. Indera pengecap adalah kita tahu semua bahwa yang berperan di situ adalah si lidah. Nah, lidah ini sebenarnya adalah otot. Otot intrinsik itu dia akan melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik dia akan melakukan gerakan kasar. Peranannya dalam apa? Dalam mengunyah dan menelan. Lidah kita terdapat pada dasar mulut. Nah, kalau kita raba permukaan atas lidah kita itu kayak beludru, seperti beludru ditutupi oleh papil-papil. Papila. Lidah kita bisa mendeteksi 4 rasa, manis, asin, pahit, kemudian asam. Pada ujung lidah itu manis dan asin, kemudian pahit pada daerah sekitar papila circumvallata dan asam pada samping lidah. Oke. Nah, papila lidah, papila itu apa ya, seperti tonjolan-tonjolan seperti itu, ada 4 jenis, yaitu papila circumvallata, fungiformis, filiformis, dan foliata. Papila circumvallata itu jumlahnya 8-12 buah, terletak pada dasar lidah, merupakan papila terbesar dan dikelilingi oleh lekukan seperti pari. Dan dia membentuk huruf seperti huruf V pada bagian belakang lidah. Kemudian, papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah. Bentuknya dia dikatakan fungiformis itu karena bentuknya mirip jamur. Kemudian filiformis ini adalah jenis papila yang paling banyak dan tersebar di seluruh permukaan lidah dengan fungsi untuk menerima rasa sentuhan, rangsang sentuhan. Kemudian papila foliata terletak pada samping dan belakang lidah, berbentuk lipatan-lipatan mirip daun. Foliata. Oke, mirip daun seperti itu. Nah, ini adalah gambar lidah. Nih kita bisa lihat di mana letaknya fungiformis, kemudian filiformis, foliata. Kemudian apa ya? Ini ada epiglotis di sini. Kemudian ini adalah yang dikatakan sebagai akar lidah, root. Dan ini adalah bodinya atau badannya. Jadi yang kalian bisa lihat itu sebenarnya adalah badan dari si lidah itu sendiri. Papila circumvallata. Kemudian ini kemudian diperbesar, yaitu bukan yang perbesar tidak saya tampilkan. Ini adalah lokasi dirasakannya rasa manis, asin, kemudian asam, dan pahit. Ya, pahit biasanya ada di belakang, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah ujung-ujung saraf pengecap, ini papila. Kemudian diperbesar lagi ya ini. Kemudian ada pori-pori perasa, ada face hair atau rambut-rambut yang bisa merasakan seperti itulah ya. Ada supporting cell, kemudian ada epitel seperti itu. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas lagi boleh sambil buka Google, terus kalian cari, silakan bereksplorasi sendiri. Oke, lanjut ke indera. Jadi ya boleh minta tolong di Azaria nih Mbak atau Mas? Mbak ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada indera penciuman.
Indera penciuman itu organnya adalah hidung. Dipersarafi oleh nervus olfactorius. Nah, neuron dari olfactorius ini adalah neuron bipolar. Rangsang penciuman dirangsang oleh gas atau unsur-unsur halus yang terhirup. Rangsang penciuman ini sangat peka. Ya, kita kalau mencium yang wangi ataupun yang tidak wangi gitu ya, itu kan peka sekali hidung kita. Nah, selaput lendir yang sangat kering, sangat basah atau membengkak, itu menyebabkan rasa penciuman jadi melemah. Maksudnya bagaimana? Contohnya ketika kalian sedang pilek, itu kan berarti kan di hidung kalian tuh semacam basah seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Yang bertugas untuk mendeteksi bau-bauan, gas, unsur-unsur halus yang terhirup itu tadi itu tidak cukup sensitif gitu untuk mendeteksinya. Jadi rasa penciumannya jadi lemah. Apalagi kalau lagi bumpet. Nah, ngomongnya. Oke, selanjutnya hidung. Hidung adalah bangunan berongga. Rongga hidung sendiri disusun oleh dinding kaku yang terdiri dari tulang dan kartilago hialin. Nares anterior dindingnya itu terdiri dari jaringan ikat fibrosa dan kartilago. Oke, mohon maaf tadi ada ikan sedikit. Kemudian permukaan luar itu terdiri dari kulit yang memiliki kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea kemarin kelenjar apa? Kelenjar sebasea, glandula sebasea itu kemarin apa? Kelenjar Kelenjar minyak. Kelenjar. Nah, dan kelenjar keringat nama lainnya apa? Glandula. Glandula. Ayo, masa baru kemarin lupa? Glandula. Ayo, masa baru kemarin loh. Gimana Mbak Syafira? Glandula sudorifera. Oke. Dan folikel rambut. Oke. Ayo diingat-ingat ya, kalian kuliah online bukan berarti tidak membuat catatan. Kemudian rongga hidung sendiri terbagi oleh 2 sekat atau septum. Sekat itu nama latinnya adalah septum mediana. Dan dinding lateral terdiri dari 3 lengkungan tulang yang dilapisi mukosa, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior. Oke, kalian tahu nggak apa inferior dan superior itu? Istilah inferior dan superior. Superior itu adalah atas, inferior Bawah. Oke. Saya nggak tahu, apakah kalian di pertemuan harusnya awal-awal ya? Ada dijelaskan inferior, superior, konstriksi, dilatasi. Paham nggak kalian? Kemudian istilah-istilah seperti itu, misalnya apa ya? Dextra, sinistra.
Dextra apa artinya? Dextra? Kanan. Kanan. Sinistra? Kiri, Bu. Kiri lawannya. Ya, jadi coba kalian kalau membaca jurnal atau membaca namanya PowerPoint dari apa namanya dosen kalian, mungkin bisa kepo-kepo gitu, istilah seperti superior, inferior, kemudian ada lagi apa ya? Inferior, superior. Nantilah kalau ketemu. Nah, kalau ketemu lagi ya. Istilah seperti itu membantu kalian memahami ketika nanti kalian membaca next ya. Kalian kan masih semester 1 berarti ini ya. Nanti kalian akan bertemu dengan kasus, kemudian penjelasan patofisiologi. Pulmo dextra. Pulmo apa pulmo? Pulmo apa pulmo? Paru-paru. Jadi maksudnya jangan melupakan istilah-istilah seperti itu, dan saya harap kalian tidak takut ya sama istilah seperti itu. Kalau kalian nanti next di semester 2, 3, 4 dan sampai nanti semester 7 kalian itu, harapan saya adalah tidak takut untuk membaca jurnal berbahasa Inggris dan tidak takut dengan istilah-istilah yang kita tuh anak gizi, tapi kenapa sih kok harus seperti anak kedokteran? Loh, justru kita tuh anak gizi ya. Kalau kita memahami dengan baik bagaimana penyakit dan patofisiologinya sampai kita bisa memberikan asupan gizi, itu akan menjadi nilai plus. Dan itu memang arahan dari kompetensi kita gitu sebagai ahli gizi yang bisa berperan optimal gitu dalam nanti ketika output-nya itu seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjutkan. Concha nasalis superior berarti dia ada di atas, kemudian medius berarti dia di tengah, kalau inferior berarti dia ada di bawah. Oke. Nah, ini adalah ya kelihatannya agak pusing gitu ya, tapi nanti kalian boleh mencermati sendiri. Mana tadi? Ya, middle nasal concha, inferior nasal concha, kemudian superior. Intinya dia tuh menunjukkan letaknya di mana sih. Kalau yang superior berarti kan dia lebih atas, middle yang di tengah, kemudian inferior dia yang di bawah. Kemudian ada istilah nasi. Nasi ini apa sih nasi? Hidung. Hidung ya. Kafum nasi. Artinya berarti kafum tulisannya gini. Kafum. Nasi. Coba kalian googling. Aduh, susah sekali ternyata menulis di sini. Artinya apa kafum nasi? Bagian hidung. Bagian hidung? Rongga hidung. Rongga hidung, ya bagian hidung. Tapi lebih tepatnya kafum itu artinya seperti rongga, kayak gitu Mbak. Oke, jadi nanti kalian jangan takut sama istilah kayak gitu ya. Ya kalau ada yang dulu pengen banget masuk ke dokteran, terus habis gitu kecewa, terus beloknya ke gizi, nah inilah saatnya kalian mengekspresikan apa yang kalian inginkan gitu. Karena di kedokteran kalian belajar ini dan harus hafal. Ya, dan nyebutnya tuh nggak boleh tuh kayak tadi Malleus intus stapes, kalian nggak boleh nyebutnya apa namanya palu landasan Sanggurdi itu. Bukan seperti itu, tapi lebih ke istilahnya apa namanya Malleus intus stapes kayak gitu. Nah, ini saatnya kalian untuk mengekspresikan diri kalian. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah diperbesar lagi ya. Di sini kita lihat bahwa dari yang tadi di sini
Kok nggak mau? Kok nggak mau? Nah, ya. Jadi ini kemudian di zoom in, zoom out, diperbesar lagi lah intinya. Serabut saraf olfaktorius, kemudian diperbesar lagi. Nah, ini ternyata dalamnya seperti ini. Silia, bulu-bulu halus, kemudian ini bentuknya. Jadi kalau sampai dalam seperti itu, ternyata sistem di dalam tubuh kita tuh luar biasa sekali. Terdiri dari serabut-serabut dan saraf-saraf yang itu kalau kalian lihat itu ruwet gitulah ya. Gitu. Tapi itulah yang mendukung tubuh kita. Oke, lanjut ke indera penglihatan. Indera penglihatan itu tidak hanya mata. Tidak hanya mata. Maksudnya apa? Termasuk mata dan segala aksesorisnya. Mata, struktur aksesoris, dan neuron aferen yang berhubungan dengan korteks cerebral. Mayoritas informasi di dunia kita dapatkan dari indera penglihatan. Makanya bersyukurlah kita yang diberikan Allah kelebihan, maksudnya indera yang lengkap, yang sampai saat ini bisa melihat dengan baik, kemudian kita punya ekstremitas tangan dan kaki yang lengkap, itu kita manfaatkan sebaik mungkin dengan berbuat baik dan bermanfaat lebih banyak lagi. Oke. Apa saja yang termasuk dalam struktur aksesorisnya? Oke. Yang pertama ada alis. Alis fungsinya adalah melindungi mata untuk mencegah keringat dan melindungi mata dari sinar matahari secara langsung. Kemudian ada kelopak mata. Fungsinya apa? Proteksi terhadap benda asing. Kalian kalau ada debu atau ada apa yang mau masuk ke mata, kan otomatis kalian akan menutup mata kalian. Nah, kemudian ada proses berkedip. Ini agak sedikit ke fisiologis gitu ya. Ada proses berkedip. Berkedip itu sebenarnya apa sih? Suatu proses untuk menjaga mata kita agar tetap lembab dengan menyebarkan air mata ke seluruh permukaan mata. Nanti kita lihat di mana letak kelenjar lakrimal. Nah, kemudian lanjut ke konjungtiva, adalah sebuah membran mukosa tipis dan transparan yang melindungi kelopak mata bagian dalam dan permukaan mata bagian depan. Kemudian ada aparatus lakrimal atau kelenjar lakrimal, kelenjar air mata itu sendiri. Aparatus itu sebenarnya kayak seperangkat yang hubungannya sama lakrimal. Terdiri dari apa saja? Kalau bilang aparatus itu berarti seperangkat itu tadi ya. Kalau saya bilang itu aparatus itu seperangkat. Jadi terdiri dari kelenjar lakrimal di bagian atas dan saluran-salurannya. Saluran nasolacrimal. Kelenjar lakrimal ini punya peranan untuk memproduksi air mata. Oke, ini tadi struktur aksesoris dari mata. Kita lihat dari sini ya, ada alis, kemudian, nah ini location of lacrimal gland. Nanti slide setelah ini ada yang lebih dalamnya lagi. Kemudian ada superior eyelid, lagi-lagi ketemu kata superior, artinya kelopak mata bagian atas, ya. Kemudian inferior eyelid, yang bisa digerakkan adalah yang superior. Ya, kita bisa nggak sih menggerakkan kelopak mata bagian bawah? Sepertinya tidak bisa ya. Gitu. Langsung dipraktekkan sama Mbak Anissa, nggak bisa Mbak, gitu. Oke, terus ini ada pupil ya, yang kelihatan, dan iris. Oke. Nah, ini adalah kelenjar lakrimal. Letaknya di mana? Di sekitar sudut sinilah ya. Kalau kita nggak kelihatan dan nggak ngerasa juga gitu ya. Itu di sekitar di pojok sini. Itu adalah kelenjar lakrimal. Lalu bagaimana ceritanya kalau kita nangis keluarnya dari sini? Ya kan? Keluarnya dari sini bukan dari pojok dekat hidung. Karena di sini ada duktusnya. Duktus itu artinya saluran, nasolacrimal duct atau ductus nasolacrimal. Jadi saluran kelenjarnya di sini, tapi salurannya di sini. Makanya kalau kita nangis ya keluarnya dari dekat hidung sini. Dan dia berhubungan tuh sama hidung. Dia berhubungan, makanya kenapa kalau kita nangis ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya
nangis sih, nangis tapi nggak keluar air mata dari mata, tapi keluarnya dari hidung. Pernah nggak kalian ngempet gitu ya, menahan tangis gitu supaya tidak kelihatan cengeng gitu karena menangis gue gitu, tapi keluarnya dari hidung terus gitu ya, karena itu memang ada salurannya gitu. Kemudian ini ada Hasner's valve atau valvula Hasner atau apa ya, semacam sekat gitu. Dia valvula ini punya peranan untuk mencegah mencegah air mata itu kembali ke kelenjar lakrimal ketika bernapas dalam keadaan tertutup seperti itu. Nanti boleh dicek lagi deh, kok saya kayaknya redaksionalnya agak kurang tepat, tapi boleh kalian cari ya valvula Hasner ini fungsinya untuk apa. Oke. Nah, ini kalau tadi kita belajar di luarnya, kemudian kita belajar kelenjarnya. Nah, sekarang kita belajar ke dalam-dalamnya. Mata kita itu bentuknya seperti bola berongga yang terisi cairan. Nah, dan Mbak Intan Febrika. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya, di sini kelihatan nggak ya? Oh iya, ini posterior compartment filled with vitreous humor. Cairan pengisinya itu adalah si vitreous humor. Kalau yang depan namanya apa? Coba kalian googling. Namanya apa? Cairan pengisi rongga mata. Cairan pengisi rongga mata. Biar nggak ngantuk nih. Apa? Vitreous humor. Sama? Ada satu lagi. Bola mata Aqueous humor. Ya, aqueous humor dan vitreous humor. Yang dapat aqueous humor, di mana letaknya aqueous humor? Aqueous humor, iya. Letaknya di mana? Di depan lensa. Aqueous humor yaitu cairan pengisi antara kornea dan lensa mata. Oke, ya. Ya, terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Gusti ya tadi ya yang menjawab. Oke. Ya, jadi ada yang namanya aqueous humor dan ada yang vitreous humor. Kalau yang bikin mata kita jadi bulat itu adalah si vitreous humor ini. Nah, kemudian dinding mata terdiri dari 3 lapisan. Tunika fibrosa, tunika vaskular, dan retina. Retina ini merupakan lapisan terdalam, terdiri dari lapisan terpigmentasi luar dan lapisan jaringan saraf. Kita coba lihat ya. Yang pertama adalah tunika fibrosa, lapisan terluar yang keras pada bola mata. Bagian posterior, oh ya nih, posterior sama anterior. Posterior itu artinya apa? Mbak dan Mas? Bagian belakang. Bagian belakang ya. Terima kasih Mbak Sukma. Anterior. Bagian depan. Bagian depan. Nah, jadi gimana kalau kalian tahu istilah antenatal care? Pernah dengar belum istilah antenatal care? Antenatal care. Jadi sebenarnya kalau kalian mendengar istilah seperti itu, ante itu kan berarti kan depan ya, natal itu kelahiran, ya, lahir, care, antenatal care maksudnya adalah sebelum kelahiran, sebelum melahirkan itu ada pemeriksaan dan lain sebagainya, kemudian kontrol. Nah, itu adalah bagian dari antenatal care. Anterior, nah, berarti depan, seperti itu. Itu bisa apa ya? Kalau kalian sadari dan kalian pahami itu, ketika kalian mendengar suatu istilah bisa disambung-sambungin kok. Posterior, post
Post itu kan sesudah ya. Pretest, post-test. Post itu kan sesudah ya. Nah, posterior itu berarti bagian belakang. Sesudah, kayak gitu ya. Sesudah belakang. Nah, jadi itu jangan dibikin rumit lah. Bagian posterior tadi. Oh ya, bagian posterior tunika fibrosa, sklera yang berisi jaringan ikat fibrosa putih. Ini sklera. Kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan. Kornea adalah perpanjangan anterior, berarti perpanjangan yang ke depan. Di mana kornea berada? Kornea adalah ada di sini. Nah, oke. Benar. Perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di depan mata yang berfungsi mentransmisikan cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Jadi yang di depan mata kita ini kan bening ya. Coba kalau dia putih, sklera itu padahal dia berisi jaringan ikat fibrosa putih. Nah, kalau apa namanya bagian depan si kornea ini apa namanya putih juga warnanya, kan berarti mata kita kelihatannya warnanya putih nih. Padahal dia letaknya di depan si kornea ini. Oke. Kemudian selanjutnya, tunika vaskular. Lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi, mengandung banyak pigmen melanin. Warnanya hitam, menyerap cahaya sehingga tidak direfraksikan ke dalam mata. Coba kita lihat. Nah, ini adalah koroid, lapisan koroid. Nah, dia menyebabkan cahaya itu tidak direfleksikan di dalam mata. Kemudian ada badan siliaris, suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid yang mengandung pembuluh darah dan otot siliaris. Otot ini melekat pada ligamen suspensorik yang merupakan tempat perlekatan lensa. Oke, kita balik lagi ke sini. Badan siliaris mana? Ciliary body. Badan siliaris. Oke. Tadi keterangannya adalah penebalan di bagian anterior lapisan koroid. Oke. Lapisan koroid di mana? Di sini. Ini lapisan koroid. Ya, lapisan kedua. Terus dia akan mengalami penebalan di sini. Nah. Oke. Kemudian mengandung pembuluh darah. Dia ada pembuluh darahnya. Dan otot-otot siliaris. Otot siliaris. Oh ya, enggak kelihatan. Maksudnya di sini tidak dituliskan otot siliaris. Nah, otot siliaris ini nih. Jadi gambarnya kebetulan kurang jelas ya. Nanti kalau kalian bisa lihat, jadi ini itu menebal. Terus di sini tuh ada kayak yang menggantung gini loh. Nah, ini nih sebenarnya ini di sini tuh ada begini. Otot siliaris ini dia punya peranan untuk menggantung lensa. Jadi dia nanti akan punya peranan ketika mata ini kornea apa namanya lensa mata ini mencembung dan memipih. Itu nanti fisiologisnya arahnya ke situ, si otot siliaris ini. Lanjut, iris. Iris adalah perpanjangan sisi anterior koroid, merupakan bagian mata yang berwarna. Terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis yang mengelilingi pupil dan mengendalikan diameternya. Jadi kalau si lensa mata itu dia bisa mencembung dan memipih itu digantung oleh si otot badan otot siliaris. Kalau pupil mata kita, kalau kalian ada yang punya kucing gitu ya, terus kalian memperhatikan mata kucing yang kalau misalnya kena cahaya dia akan mengecil bagian tengahnya, lalu dia ketika dia di tempat gelap dia akan melebar. Nah, itu adalah si otot radialis. Nah, kemudian si iris ini adalah yang berwarna di kita. Yang ada coklat, ada biru, bagian mata yang berwarna, ada coklat, ada biru, ada hitam, seperti itu. Nah, kemudian pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris, tempat masuknya cahaya. Diameter pupil dapat membesar dan mengecil bergantung cahaya yang masuk. Dipersarafi oleh nervus oculomotor. Oke.
Nah, lensa mata itu adalah struktur biconvex. Ya, biconvex dulu pelajaran diingat-ingat lagi pelajaran fisika bagaimana biconvex itu yang bening dan terletak di belakang pupil punya elastisitas yang sangat tinggi dan menurun seiring dengan terjadinya penuaan. Kemudian ada retina atau tunika nervosa. Lapisan terpigmentasi luar pada retina melekat pada lapisan koroid, merupakan lapisan tunggal sel epitel kuboid yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi untuk menyerap cahaya berlebih. Lapisan jaringan saraf dalam atau optikal terletak bersebelahan dengan lapisan terpigmentasi terdiri dari berbagai jenis neuron. Nah, lalu ini kita belum belajar ke arah fisiologisnya, tapi sedikit ingin saya kenalkan ada yang namanya sel batang dan sel kerucut sebagai reseptor fotosensitif. Dia yang sel-sel ini yang berperan kita bisa melihat dalam gelap atau kita bisa melihat dalam kondisi terang. Nah, sel batang itu dia punya sifat tidak sensitif terhadap warna. Untuk penglihatan, kita bisa melihat di malam hari. Sementara sel kerucut itu dia sensitif terhadap warna, bekerja pada tingkat intensitas cahaya yang tinggi. That means bekerja pada siang hari. Terus habis itu, neuron bipolar membentuk lapisan tengah dan menghubungkan sel batang dan sel kerucut ke sel-sel ganglion. Sel ganglion ini mengandung akson yang bergabung pada area khusus dalam retina yang membentuk saraf optik. Nah, kemudian ada yang dikatakan bintik buta atau diskus optikus. Ini adalah titik keluarnya saraf optik tidak memiliki fotoreseptor, Jadi, kalau ada cahaya, ini nanti lebih ke fisiologisnya. Ketika ada cahaya masuk ke area bintik buta, berarti kita tidak akan bisa melihat apapun. Seharusnya kan jatuhnya di mana? Di retina. Nah, kalau dia jatuh di bintik buta, ada nggak ya di sini? Nggak ada. Nggak ditampilkan. Jadi, dia akan tidak bisa terlihat gitu. Karena dia tidak memiliki fotoreseptor. Nah, ini adalah fotoreseptor yang tadi terdiri dari ada sel batang, ada sel kerucut. Jadi ini kalau dibesarkan gitu ya, di belakang, ini lapisan koroid. Ini lapisan koroid ya, terus habis itu ini adalah lapisan-lapisan retinanya. Ini retina kita nih ya, sensori retina. Nah, kemudian ternyata nih di dalamnya kalau kita belah gitu ya, itu ada sel-sel ini, ada konsel, sel kerucut, dan ada sel batang. Kemudian ada horizontal sel, ada sel bipolar, dan lain sebagainya ini. Oke. Kemudian kenapa dikatakan sel batang? Ya karena ini nih outer segmentnya itu bentuknya seperti batang, kemudian yang satunya seperti kerucut seperti ini. Gitu. Oke. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Oke. Nah, oke, cukup sampai di sini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berdiskusi? Ibu izin bertanya. Silakan Mbak Willy. Ibu kalau misalkan habis nangis, terus kan itu matanya bengkak. Kenapa ya, Bu? Oke, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang out of the box seperti ini ya. Kalau habis nangis matanya bengkak, kenapa ya? Sama umbelen. Sama umbelen. Oke, saya bisa jawab yang umbelennya kenapa? Karena ya itu tadi ada hubungan antara ini yang di sini tadi ductus yang di dekat hidung itu ada hubungannya dengan hidung kita. Jadi ya airnya itu air matanya itu tidak hanya mengalir di mata saja, tetapi mengalir juga di hidung kita kayak gitu. Begitu. Nah, cuman kalau bengkaknya ini sejujurnya saya belum tahu. Apakah ada yang tahu?
Kenapa kok bisa bengkak ya? Kenapa tuh? Kok bisa bengkak? Ada yang tahu nggak? Mungkin karena menyipit Bu, jadi ototnya tegang jadi bengkak. Karena apa, Enggak Mbak? tahu. Kan kalau nangis kan kadang kan agak sipit gitu kan Bu matanya. Nah, mungkin ototnya tegang jadi bengkak. Oh, tegang jadi bengkak. Oke. Oke, sejujurnya saya nggak punya jawaban. Saya nggak tahu gitu ya, daripada saya ngarang gitu, saya nggak tahu kenapa kok dia bisa bengkak, mata kita bengkak kenapa ya. Mungkin nanti Karena merem terus, Bu. kenapa Mbak Novi? Mungkin karena merem terus. Oke, oke. Ya, nanti coba dicari dulu jawabannya ya, karena saya nggak tahu daripada saya ngarang gitu. Mungkin apakah itu ada jawaban ilmiahnya? Mungkin ada ya gitu. Kalian kalau penasaran juga boleh mencari jawabannya juga boleh. Gitu tadi siapa Mbak yang tanya? Ya, Saya, Bu. Mbak Wiliana. Ya Mbak Wiliana, untuk yang umbelen saya bisa jawab, cuman untuk yang bengkak saya nggak tahu Mbak. Belum tahu. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, izin bertanya. Bu. Oke, silakan Mbak Mahnata dulu ya. Ya, kan lidah tadi atau karena efek cabenya yang panas terkena kulit, atau emang ada materi yang tersendiri gitu, Bu? Oke, pedas. Nah, ini. Pedas itu rasa enggak sih, Mbak? Terus itu nggak tahu. Oke, kira-kira pedas itu rasa atau enggak? Enggak. Pedas itu sepengetahuan saya bukan rasa dia. Jadi kenapa kok kita bisa ngerasain pedas itu sebenarnya ada sensoris. Kan tadi ada papil-papil ya ini terkena zat-zat dari cabai yang kemudian menyebabkan papila-papila ini seperti quote and quote terbakar gitu nggak? Itu jadi kita bisa ngerasain wah pedes nih gitu. Gitu. Sepengetahuan saya begitu. Jadi apa namanya? Pedas itu bukan rasa, tapi dia adalah respon yang dihasilkan dari indera pengecap kita dari senyawa-senyawa zat-zat yang ada di cabai ya, yang bisa bikin kepedesan kan cabai ya, yang dia quote and quote menghasilkan perasaan terbakar gitu. Makanya kalau kita kepedesannya gitu ya. Gitu Mbak Mahnata, sepengetahuan saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu izin bertanya. Iya, Mbak Rizky dulu ya Mbak Anissa. Iya, baik, Ibu. Mbak Rizky tadi mau tanya apa Mbak Rizky? Iya. Ibu izin bertanya, kenapa kalau kita menguap atau mengantuk kan nggak menguap, Bu? Kenapa kita menangis gitu, Bu? Keluar air mata. Kenapa kalau kita menguap terus kita keluar air mata? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa tuh? Wah, situ pasti kita keluar air mata kah? Rasanya nggak semua ya Mbak ya. Maksudnya ketika mungkin wah banget gitu ya. Kalau mengantuk terus kita menguap itu sebenarnya adalah bagaimana respon kita ngantuk nih, otak kita butuh oksigen. Menguap itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kaitannya dengan menangis, sepertinya enggak selalu ya Mbak ya. Gitu. Mungkin ada rangsangan juga pasti gini ya. Kalau misalnya bisa keluar air mata itu pasti ada rangsangan ke kelenjar lakrimal. Nah, cuman rasa-rasanya nggak setiap menguap sih Mbak menghasilkan tangis gitu Mbak. Gimana? Apakah sudah cukup menjawab atau belum? Sudah, Ibu. Intinya Terima gini, kasih. prinsipnya kalau kita sampai mengeluarkan air mata itu berarti ada rangsangan ke kelenjar lakrimal gitu.
Gitu, Mbak. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tadi Ibu Mbak Anissa? izin bertanya. Iya, Ibu, betul. Saya izin bertanya yang terkait dengan lapisan koroid sama pupil itu belum paham tentang kayak perbedaannya. Soalnya kan yang lapisan koroid sendiri itu kan menyerap cahaya sehingga tidak direfleksikan ke dalam mata. Sedangkan kan yang pupil itu cahaya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ulang. Oh, Baik, oke. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Sebentar. Saya tampilkan lagi. Ya. Coba. Oke. Koroid dan pupil ya Mbak ya. Yang dibingungkan adalah Iya, pupil. Ibu. Oke. Betul. Gini, tadi mana ya? Oke. Lapisan koroid. Kalau di sini saya ulang, bagian yang sangat terpigmentasi mengandung banyak pigmen melanin. Warnanya hitam, dia menyerap cahaya sehingga tidak direfraksikan ke dalam mata. Mohon maaf, ini refraksi ya, bukan refleksi. Tidak direfraksikan ke dalam mata. Nah, sementara tadi Mbak bingungnya sama pupil. Oke, pupil mata kita adalah letaknya di sini Mbak, di depan. Mana sorry. Pupil mata kita ini letaknya di depan. Dia adalah tempat masuknya cahaya. Mbak Anissa tahu mata kucing? Tahu mata kucing? Iya, Ibu. Tahu. Kalau Mbak Anissa punya kucing? Punya. Punya. Nah, coba gini. Kalau iseng memperhatikan, pingin tahu bagaimana kerjanya si pupil ini adalah coba mata kucingnya disenterin. Kalau dia Iya, Bu. disenterin, pasti dia akan mengecil. Iya, betul. Nah, kalau dia misalnya terus dipindahin ke dalam ruangan yang gelap, diselimutin, nanti matanya akan membesar. Pupilnya akan membesar, bukan matanya yang membesar. Pupilnya akan membesar. Karena dia adalah tadi ini ada otot-otot radial. Mana ya tadi ada tertulis kok. Otot radial itu dia mengatur bagaimana si pupil ini mengecil dan membesar. Kalau lensa mata, lensa ini dia yang punya peranan untuk membuat dia jadi mencembung dan memipih itu adalah si ciliary body ini, badan siliar, otot-otot siliar ini, gitu. Nah, kalau bedanya apa Mbak sama koroid? Jelas berbeda karena si koroid tadi bagian yang sangat terpigmentasi, jadi dia di belakang mengandung banyak melanin, warnanya hitam, punya peranan untuk menyerap cahaya, sehingga dia tidak direfraksikan ke dalam mata, jadi tidak dipantulkan kembali ke dalam mata, seperti itu. Beda, Mbak. Jadi fungsinya beda. Nanti mungkin lebih dalamnya di fisiologi. Cuman kalau pengen tahu nih ya, iseng-iseng tentang si pupil itu, ini mata kucingnya disanterin coba. Kan kelihatan banget itu nanti. Kucing kan kalau malam itu kan kelihatan matanya bersinar sekali ya. Maksudnya dia akan terlihat, kalau istilah orang Jawanya tuh belok gitu. Kelihatan gede banget gitu. Nah, sementara kalau dia siang-siang itu kan matanya jadi kecil tuh, pipih yang bagian tengahnya. Nah, itulah si pupil itu yang bisa mengecil dan bisa membesar karena adanya otot-otot radialis. Nah, ini otot radialis yang mengelilingi pupil dan mengendalikan diameternya. Itu, Mbak. Jadi pupil itu seperti apa ya? Lubangnya. Ruang terbuka yang bulat pada iris. Gitu Mbak Anissa yang bisa saya jelaskan. Baik Ibu, terima kasih. Mau ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Ibu? Boleh. Saya itu, ini berdasarkan pengamatan saya kepada teman saya, Bu. Dia itu kayak punya lidah, itu tuh papilnya itu kayak pecah gitu, nggak kayak abnormal gitu, Bu. Tapi setelah saya tanyakan itu kenapa gitu. Ternyata itu dia bilang katanya udah kayak dari lahir gitu. Apakah itu bagaimana ya, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Papilnya pecah itu maksudnya gimana, Mbak? Kayak lidah. Kayak kita itu rata, tapi itu kayak ada garis-garisnya kayak pecah-pecah gitu loh, Bu. Itu mengapa ya, Bu?
Baik, Gini, Ibu. kalau yang sifatnya kongenital atau bawaan dari lahir itu ada banyak faktor sih Mbak ya. Ya mungkin dia keturunan juga, jadi keluarnya seperti itu gitu kan ya. Eh, tapi kalau ditanya kenapa apa enggak gitu, ya kita nggak tahu gitu sampai kita benar-benar memeriksanya gitu. Apakah dia apa ada dampak terhadap pengecapannya dan lain sebagainya enggak. Apa enggak? Saya juga pernah menemukan orang yang ya, kalau nggak saya salah apa ya salah paham maksudnya gini, lidah kita kan kelihatan rata, dia kayak ada garis-garis gitu ya. Ya, itu bisa jadi memang sudah bawaan. Mungkin ada keturunan, coba ditanya orang tuanya seperti itu. Seperti ada saya punya teman, gigi kita itu kan depan kan seri, terus ini kan ada ini masih seri, taring ya, taring. Nah, teman saya itu giginya 2 seri terus langsung taring. Jadi lucu gitu loh. Tapi itu memang bawaan dari lahir gitu, nggak ada. Dia tidak mengubah giginya jadi seperti itu, tapi jadi giginya dia tuh ibaratnya tidak lengkap gitu, tidak sesuai dengan pelajaran biologi seperti itu. Ya itu mungkin adalah case-case khusus seperti itu Mbak gitu, Pak. Lidahnya yang bergaris-garis seperti itu kasus khusus gitu. Itu Mbak sepengetahuan saya. Baik, Ibu. Soalnya saya kepo mau tanya tapi nggak berani. Oh ya nggak apa-apa kalau kalau kepo mungkin kalau deket banget sama orangnya gitu. Kayak saya waktu itu tanya sih sama teman saya, kok gigimu bisa lucu gitu loh. Kayak kita kan depan kan ini 2 ya gigi kelinci, terus itu samping ada apa namanya taring ya ini. Belum nih ini seri ya. Aduh, kok jadi lupa pelajaran biologi ini gimana? Ini seri, kemudian ini taring kan. Nah dia tuh langsung taring, jadi gigi seri depan 2 langsung taring gitu. Itu emang sudah bawaan dari lahir gitu begitu. Bawaan dari keluarganya begitu. Jadi ya abnormalitas lah. Gitu Mbak Anissa. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Aku dulu. Ayo, Ibu. Oke. Mbak Livia dulu, baru Mbak Putri ya. Ya. Kan tadi tuh bagian iris tuh yang memberikan warna ya, yang bagian mata yang berwarna gitu. Nah, warna mata tuh kan macam-macam ya Bu. Ada yang coklat, ada yang kalau daerah Eropa gitu kan kayak biru gitu. Nah, itu tuh disebabkan apa ya Bu, keberagaman warna pada mata itu? Terima kasih. Oke. Warna mata disebabkan oleh apa? Gini. Warna mata itu tergantung dari jumlah melaninnya, Mbak. Jadi, ini saya udah gini. Oh, udah. Warna mata itu tergantung dari jumlah melanin. Jadi melanin juga berperan terhadap warna mata itu sendiri. Ada yang biru, ada yang kalau hitam ya kayak kita orang Indonesia gitu kan rata-rata hitam gitu ya. Itu berarti kan melaninnya banyak seperti itu. Itu sih Mbak dari melanin. Dari jumlah melanin. Gitu Mbak. Kalau dari itu tuh melanin itu dari misalnya ada kelainan ataupun ada dari genetik gitu Bu? Genetik berperan. Sepengetahuan saya genetik berperan apa namanya itu bisa jadi gini. Kalau genetik itu kan ada yang namanya genotip dan ada yang namanya fenotip ya. Nah, kalau gennya seperti ini, nanti fenotipnya akan tampil warnanya biru. Kalau kalian pengen perbaikan keturunan gitu, atau gini deh, saya tuh kadang-kadang suka ngasih contoh pada kucing itu karena paling gampang diamati. Misalnya kalian punya kucing, warnanya matanya beda, biru sama kuning. Tahu kan ya kucing yang beda warna matanya, biru kuning. Kemudian dia dikawinkan dengan yang biru kuning. Prinsipnya kayak dulu waktu SMA mungkin belajar hukum Mendel itu. Ya, ada yang manggut-manggut, ada yang ketawa, ada yang ini, aduh kayaknya Bu itu bagian dulu tuh paling saya nggak seneng itu hukum Mendel itu Bu. Itu. Nah, itu ya prinsipnya seperti itu Mbak. Terus nanti keluarlah dia fenotipnya jadi warna biru atau warna coklat atau warna hitam atau kemudian dia
Mungkin bisa beda loh, pada manusia pun bisa beda. Cuman itu angka kejadiannya lebih kecil sepengetahuan saya. Kalau kucing yang beda warna terus dikawinkan dengan kucing yang beda warna lagi, belum tentu anaknya ini bisa jadi beda warna semua. Mungkin ada satu yang warna apa namanya irisnya sama itu entah biru semua atau kuning semua seperti itu. Begitu Mbak. Tapi itu dipengaruhi oleh Melanie. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Lanjut Mbak Putri. Iya Bu, saya mau nanya sama kayak Rizky tadi Bu. Kenapa ya Bu? Terkadang kalau kita mau menguap tuh kayak nafasnya tuh nggak nyampe buat kita nguap. Jadi spontan tuh kita ngerasa mau muntah. Oke. Kayak mual, terus kayak mau mual gitu. Kenapa ya Bu? Kenapa ya? Kok saya belum pernah menemukan case seperti ini ya. Mau mau menguap terus nafasnya nggak nyampe, terus rasanya kayak mau muntah. Oke, ini justru saya baru kok menyadari ya Mbak ya, kok saya kayaknya rasanya nggak pernah dapat kasus seperti itu di diri saya sendiri gitu, yang wah gitu terus gitu ya. Iya Bu, soalnya saya sendiri yang ngalamin. Soalnya nafasnya tuh ngerasa kayak kok nggak nyampe buat nguapnya, terus kayak spontan kayak gitu loh Bu. Oh, oke. Mungkin apa ya? Ini jujur saya belum pernah mendapati di diri saya sendiri seperti itu, Mbak, dan saya juga tidak tahu fisiologisnya seperti apa ya. Tapi yang mungkin bisa saya jelaskan dari respon fisiologis tubuh ketika menguap itu apa? Karena otak kita tuh kurang oksigen. Jadi gimana caranya supaya bisa menarik oksigen dalam waktu singkat sebanyak-banyaknya? Nah, itu dengan menguap itu. Kan kita gitu kan, intinya kan menarik nafas dalam-dalam gitu ya, terhiruplah semua itu. Makanya konsep Islamnya nanti beda lagi gitu, ketika kita nguap gitu itu bahaya menyedot setan-setan gitu ya, makanya perlu ditutupin gitu ya. Nah, tapi secara fisiologisnya adalah tubuh kita ini kekurangan oksigen, kekurangan oksigen, dan kita butuh oksigen dalam waktu cepat, singkat, dan butuh banyak. Makanya gitu. Nah, mungkin itu agak hilang gitu. Nggak tahu ya Mbak, saya benar-benar nggak tahu Mbak Putri untuk yang rasa pengen muntahnya itu. Iya Bu. Putri. Terima kasih Bu. Baik case banget ini. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Bu izin Bertanya. bertanya. Dulu. 3 ya. Oke, Mbak Sukma dulu. Bu, kalau kita sakit tuh kenapa lidah kita hanya bisa merasakan satu pahit aja? Apakah kayak saya yang mengatur rasa manis itu juga ikut sakit? Maksudnya nggak berfungsi atau gimana? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau saya kalau lagi sakit kadang-kadang lidahnya jadi asin, Mbak. Sebenarnya ini ya, jadi kayak ibaratnya ketika kita sakit itu kan ada yang tidak beres di dalam tubuh kita gitu ya. Terus reseptornya tidak bekerja optimal. Sama ketika gini, ini agak out of topic sedikit. Kenapa chef itu kebanyakan laki-laki? Ada yang tahu nggak kenapa chef kebanyakan laki-laki? Saya ajak pikir sedikit. Karena soalnya tenaganya lebih kuat, Ibu. Kenapa Mbak Anissa Aprilia? Tenaganya lebih kuat. Tenaganya lebih kuat. Urusannya sama pengecapan nih. Urusannya sama indera pengecapan. Belum ada yang tahu. Pengecapannya lebih tajam gitu Bu, lebih jujur laki-laki, langsungan gitu. Lebih tajam. Oke, gini, sebenarnya kalau kaitannya sama kaitannya sama fisiologis tubuh, kenapa kebanyakan laki-laki? Karena laki-laki itu tidak terpengaruh hormonal. Ya, kalau coba kalian sadar nggak? Ada nih tipe orang yang ketika dia lagi menstruasi, ini pada perempuan ya, lagi menstruasi, lebih banyak makan makanan manis. Ada satu tipe lagi orang lebih banyak makan makanan asin.
Ada tipe orang lagi, ya Mbak Syafira gini banget, nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak Syafira tidak di antara keduanya ya nggak apa-apa gitu. Karena apa namanya, tidak semua orang seperti itu gitu. Ada yang tipe sebelum apa namanya, ini hormonal gitu, pengaruh hormonal. Ada yang sebelum itu tiba-tiba marah-marah, emosinya meningkat. Ada yang tipe nangis, ada yang tipe makan pedes, makan banyak, ada yang tipe nggak mau makan. Nah, itu pengaruh hormonal pada wanita itu sangat tinggi. Nah, kaitannya dengan posisi sakit itu apa? Nah, posisi sakit ya, kembali lagi, itu kan ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kita. Bisa jadi itu dia berpengaruh terhadap papil-papil lidah kita. Nah, kalau sudah ada yang mengalami gangguan dan lain sebagainya, bisa jadi dia imbalance, tidak seimbang. Yang lebih berperan yang mana nih? Kalau yang lebih berperan asin, ya saya sih kadang-kadang suka berasa asin, Mbak. Kalau lagi sakit gitu, asin semua bukan pahit, justru cenderung ke asin. Jadi ngerasain makanan, ini makanan kenapa asin sekali gitu ya. Padahal orang lain ngerasain tidak asin gitu, maksudnya oke-oke aja gitu, fine-fine saja. Nah, itu jadi ada ketidakberesan di dalam tubuh kita yang menyebabkan gangguan terhadap papila-papila lidah kita. Intinya begitu, Mbak. Mbak siapa tadi yang tanya ya? Mbak Sukma ya? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tapi jangan terus berpikiran kalau kalian sebagai perempuan terus kalian nggak bisa jadi chef ternama ya. Nggak seperti itu juga sih. Cuman kenapa kok kebanyakannya itu laki-laki ya, karena itu tadi pengaruh hormonal pada wanita itu sangat fluktuasinya tuh sangat tinggi gitu, karena kita setiap bulan kan ada period ya, ada menstruasi. Nah, jadi ibaratnya setiap bulan tuh hormonal kita tuh akan naik turun, mana yang lebih berperan seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi fisiologis dalam tubuh kita juga gitu. Oke, tadi habis Mbak Sukma dan Mbak Retno kalau nggak salah ya. Mbak Retno. Nggih, Bu. Saya mau tanya, kalau kita tuh habis di luar gitu masuk ruangan, kenapa matanya tuh gelap gitu, kayak lama banget nyesuaiin cahaya di dalam ruangan gitu. Terus kalau mati lampu, kenapa pas nyala lampunya itu mata kita kayak kaget gitu, Bu? Oke. Ya, terima kasih Mbak Retno. Ini sebenarnya arahnya ke fisiologis. Nanti kalian akan belajar lebih banyak ke fisiologis. Yaitu adalah penyesuaian. Kan tadi tahu ada sel kerucut, ada sel batang, ya. Nah, mana yang lebih berperan pada gelap, mana yang lebih berperan pada terang. Ketika kita gelap ya, minimal cahaya atau cenderung ke gelap, itu kan dia akan berganti peran lah ibaratnya. Dari si sel kerucut ya, kerucut kan siang ya, kerucut itu cahaya terang ke sel batang. Jadi sel batang di situ dia akan berperan untuk menangkap cahaya. Ketika terus misalnya nyala lampunya dari listrik mati kemudian nyala lampunya, biasanya pandangannya akan gelap. Mata kita butuh penyesuaian juga, Mbak, butuh adaptasi di situ. Terang nih, ganti peran, ayo. Sementara si kerucutnya lagi ya ini bahasa gampangnya ya, dia lagi santai-santai, kemudian dia ayo ganti peran, nah gantilah si kerucut seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kenapa kok masih gelap, atau sebaliknya ketika misalnya kita dari apa ya, dari terang ke gelap jadinya masih terang gitu ya, ya dari terang terus mati listrik kan gelap ya. Nah, itu adaptasi mata kita juga butuh beradaptasi. Sekian detik pasti akan beradaptasi dulu. Begitu Mbak Retno. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terakhir tadi siapa ya? Saya belum catat. Mbak Sukma, Mbak Retno. Saya itu siapa ya Mbak ya? Oh, Mbak Kartika. Bukan, atau siapa? Mbak Kartika? Ya. Oke, silakan Mbak Kartika. Kenapa ya Ibu kalau misalnya kita menguap itu bisa menular ke yang lain? Menguap lagi, oke. Kalian ini kayaknya pelajaran sore-sore gitu ya, terus kalian ngantuk ya. Kok pada tanya menguap sih? Menguap itu, ngantuk itu menular.
eh, apa ya Mbak ya? Saya pernah baca tapi kok saya lupa ya, ngantuk itu menular. Apakah itu ada ininya? Ada ilmiahnya? Saya beneran googling ya. Benar-benar. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menemukan nih. Saya buka artikel. Contagious yawning. Efeknya sama sekali tidak. Nih, sebentar ya. Menguap menular karena adanya empati dan proses memperhatikan. Psychology today. Oke. Ini saya baca sekilas, Mbak. Dari artikel lepas saja, saya nggak buka jurnal. Menguap itu lebih ke psikologis. Untuk kenapa kok bisa menular, dia lebih ke psikologis, bukan ke fisiologis. Jadi saya nguap, gitu. Ternyata Mbak Rizka Nurul lagi memperhatikan saya. Duh, Bu Anissa nguap nih. Terus habis itu merasa ikut berempati dengan saya. Terus ikutan nguap gitu. Jadi kayak lebih ke respon psikologis gitu, bukan fisiologis. Dan itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Begitu menurut artikel lepas yang saya baca, Mbak. Jadi bukan karena ada zat-zat kimia yang terlempar, bukan seperti itu ya. Gitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi masih ada satu lagi? Ibu, saya izin bertanya. Silakan Mbak Zulfi Fatimah. Ini kan apa namanya, mata kita ini beda-beda ya. Maksudnya ada yang belok, ada yang sipit. Itu apakah ada hubungannya sama kayak saraf di kelopak gitu atau otot? Terus juga kenapa kayak ada yang bilang mata kiri sama kanan itu apa besarnya beda. Nah, itu gimana Ibu? Kalau penjelasan secara anatominya apakah ada? Oke. Terima kasih. Setahu saya untuk memengaruhi banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam tubuh itu ke dalam mata gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak yang kalau orang matanya sipit, ini sama teman saya ya Mbak ya, orang yang mata sipit terus dia jadi susah menangkap cahaya gitu, enggak gitu juga, karena pasti tubuhnya sudah punya adaptasi sendiri gitu, fisiologis sendiri, gimana supaya dengan ukuran mata yang segini, ini kan sebenarnya tentang kelopaknya gitu ya, ukuran matanya sendiri mungkin bisa jadi sama gitu, tapi yang di luarnya ini kecil gitu ya, itu dia sudah bisa mengatur untuk segini itu cukup, segini itu kurang, tidak akan terus jadi dia susah ngambil cahayanya, nggak gitu juga sih Mbak gitu. Itu sudah tadi ada peran otot radialis itu yang dia membesar mengecilkan pupil itu tetap berperan gitu. Terus yang kedua apa ya Mbak ya? Itu kan apa yang katanya mata Hansel mata sebelah kanan lebih besar daripada mata kiri itu. Itu benar atau gimana Ibu? Oke, saya belum pernah dengar mitos ini Mbak. Iya, jujur saya belum pernah dengar yang mitos mata kanan lebih besar dari mata kiri. Setahu saya ukurannya sama. Jadi sama aja. Setahu saya sih ukurannya sama. Kecuali kayak misalnya paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu kan jelas beda ya, bedanya kelihatan kayak gitu ya. Ada karena ada jantung di situ. Itu kalau mata saya kok belum pernah dengar ya Mbak, yang mitos bahwa si mata kanan lebih besar daripada mata kiri gitu Mbak. Karena dia sebenarnya terletak di tempat yang sama gitu kan. Ini kan tulang tempurung kepala tempurung kepala. Bagian sini tuh kan juga sama gitu. Dia nggak ada organ yang menghalangi. Misalnya contohnya kayak paru-paru ada jantung. Kan berarti ada organ yang membuat dia terhalang untuk ukurannya sama dengan pasangannya. Nangkep maksud saya ya? Nangkap Ibu. Atau mungkin yang beda mata kanan sama kiri mungkin lebih ke kelopak gitu ya Ibu? Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Itu pun juga nggak semua orang ya seperti itu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang gifted gitu ya, dia kelopak mata kanan dan kirinya berbeda, openingnya ya, pembukaannya berbeda. Itu
mungkin kasusnya seperti itu. Bukan yang setahu saya ukuran bola mata itu sama Mbak, kanan kiri itu sama aja. Gitu Mbak. Ibu kalau boleh tahu ukuran bola mata manusia berapa? Wah, nggak tahu Mbak. Kalau ini saya nggak tahu berapa pastinya. Tapi ya lumayan gitu loh kalau kalian lihat mata ayam segitu ya, terus habis itu mata sapi. Ada yang pernah lihat mata sapi nggak? Kalau Idul Adha biasanya. Nah, itu kan gede ya. Padahal kelihatannya di luar cuma segitu ya. Maksudnya kadang-kadang tuh saya tuh wow, apa namanya? Masya Allah gitu loh. Kita tuh diberikan kalau tuh apa namanya? Rangka lah. Rangka kan kelihatan tuh sebenarnya dia di bagian kepala, di bagian mata kita tuh seberapa besarnya, dan padahal kalau ada kelopak seberapa kecilnya gitu. Itu yang kadang suka saya, wow, Masya Allah gitu ya. Itu mungkin bagus sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, 5 menit lagi. Ayo, ada yang mau disebutkan? Maaf Ibu. Silakan Mbak Novi. Gimana Mbak Novi? Ibu kenapa kalau misal makan makanan panas gitu lidahnya itu kayak mati rasa gitu loh Bu? Oke. Makan makanan panas. Ya hati-hati makan makanan panas setidaknya mati rasa karena papilnya kebakar. Simply seperti itu Mbak. Jadi makanya kalau kita makan makanan panas hati-hatilah supaya tidak panas nih. Cus gitu langsung ya. Terus habis itu papilnya tuh semacam terbakar gitu. Terus nanti bisa balik lagi nggak? Kan dia bisa beregenerasi. Gitu Mbak. Ibu, tapi teman saya lidahnya tuh ujungnya jadi kayak ada hitam-hitamnya gitu, Bu. Oke. Gini, kalau sudah apa namanya, kalau sudah patologis, ya ada kondisi kasus tertentu seperti itu ya, ya kita pakai prinsip ini aja deh Mbak, luka bakar. Luka bakar ada yang bisa sembuh cepat, ada yang bisa sembuhnya butuh waktu lama. Kenapa? Karena tingkat kedalaman lukanya kan berbeda-beda. Nah, kita nggak tahu pada teman Mbak itu dia seberapa merusaknya gitu, sampai mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk menjadikan lidahnya kembali normal gitu Mbak. Oh iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Sudah 5.37, kita mungkin selesai di 5.40. Nah, 3 menit terakhir, saran saya, nggak saran ya ini, saya jadikan tugas aja deh biar semuanya mencatat. Silakan kalian catat di buku catatan kalian sendiri, tulis tangan ya, apa yang kalian dapatkan dari hari ini. Boleh bentuknya catatan kalian, boleh bentuknya poin-poin, terserah kalian bagaimana nyamannya kalian mencatat. Anggap, silakan kalian foto catatan kalian. Kalau kalian tadi selama proses ini mencatat, ya nggak apa-apa, silakan dikumpulkan, difoto gitu. Kalau kalian belum mencatat, boleh nanti kalian apa namanya, ini record ya. Silakan kalian apa namanya tonton recordingnya, atau kalian dari buku-buku manapun sumber belajar kalian. Sekali lagi, dan saya akan ulang-ulang terus ya, sumber belajar kalian hari ini tuh banyak sekali. Kalau kalian pengen kepo, mungkin saya pun ada yang salah-salah menyampaikan, kalian boleh benarkan itu, boleh kalian sampaikan ke saya, Bu, kemarin tuh saya belajar, cuma jelasinnya begini, tapi saya kemarin kok belajar seperti ini. Boleh kita diskusi. Gitu ya. Nah, silahkan kalian catat. Catatan kalian itulah yang nanti kalian kumpulkan ke saya, difoto, dijadikan PDF seperti itu aja, jadi satu file PDF. Nanti saya buatkan room untuk pengumpulan tugasnya di Ifikes. Nah, ini hari apa? Hari Rabu. Rabu. Oke. Saya beri waktu sampai hari Senin. Ya, karena kalau yang hari ini mencatat, alhamdulillah sudah tidak perlu mengerjakan tugas lagi gitu, tinggal difoto aja catatannya. Catatan itu sesuka kalian. Saya menemukan
tipe-tipe anak yang sukanya menggambar. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kalau kalian lebih mudah menggambar, kalian itu kenali tipe belajar kalian ya. Tipe kalian tuh apakah auditori, mendengarkan saja, atau kalian itu tipe menulis. Nah, atau kalian tipe visual dengan gambar. Nah, itu kenali tipe belajar kalian. Ada kok banyak di internet tipe belajar seperti apa kalau kalian pengen tahu. Cuman prinsipnya adalah begini. Kalau kalian mau ingat terhadap sesuatu hal, ikatlah ilmu dengan catatan, dengan menulisnya. Jadi, kalaupun kalian itu tipe belajarnya adalah mendengarkan dahulu baru menulis, nggak apa-apa. Saya bilang itu nggak apa-apa. Karena memang kalian tidak akan bisa mengerjakan dua kegiatan. Ini tipe belajar yang mendengarkan ya, tidak akan bisa mengerjakan dua kegiatan, mendengar sambil menulis, nggak apa-apa. Kalian memorize itu. Mendengarkan, kalian masukkan ke dalam memori kalian, terus setelah itu tulislah. Ada tipe orang yang menulisnya dengan tulisan-tulisan panjang. Pupil adalah bla 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 bla. Ada yang tipenya cuma pupil, mata, pupil, tanda panah, apa-apa. Hanya poin-poinnya saja. Nah, itu kenalilah tipe belajar kalian. Oke? Jadi tugasnya adalah memfotokan catatan kalian untuk materi hari ini. Oke, silakan kalau kalian mau bereksplorasi, silakan dieksplorasi sendiri. Jika ada yang mungkin saya kurang tepat menyampaikannya atau kurang lengkap menyampaikannya, silakan kalian lengkapi itu dari sumber belajar yang lain. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak-mbak dan Mas-mas pada hari ini, 138 anak di akhir pertemuan yang bertahan. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.